beli ikan bakar, puasnya dari bulu babi atau enggak? Nah, jadi tidak mudah untuk, kalau dulu mungkin kita tahunya halal dan haram. Oh ya, kalau babi haram, kemudian kalau sapi halal. Kita hanya sebatas itu ya. Tapi kita tidak tahu penyembelihannya gimana. Apakah dia sesuai dengan syariat Islam? Oh iya, ternyata sesuai. Kita beli ikan ayam di pasar sesuai dengan syariat Islam. Tapi setelah itu dia dilempar, belum mati dilempar ke air panas. Jadi kita makan apa? Makan bangkai. Artinya itu juga perlu diperhatikan. Dari bahannya, dari prosesnya, dari produknya, itu semua harus sesuai dengan ketentuan, sesuai dengan standar. Next. Nah, mengapa harus bersertifikat halal? Jadi semua barang yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di seluruh wilayah Indonesia harus bersertifikat halal. Artinya apa? Barang dari luar pun mau masuk ke Indonesia harus bersertifikat halal. Nah, itu Bapak ini. Next. Ya ini. Mau itu pelaku usaha mikro kecil, mau itu pelaku usaha menengah dan besar, itu harus bersertifikat halal. Itu sesuai dengan PP 39 tahun 2021. Boleh nggak kalau misalnya kita belum bersertifikat halal tapi beredar? Bisa, tapi ada tulisan keterangan tidak halal. Boleh beredar, tapi harus ada keterangan tidak halalnya. Kita enak gak? Nyaman gak? Gak nyaman kan Bapak dan Ibu? Itu Bapak dan Ibu. Jadi boleh beredar, tapi harus wajib diberikan keterangan tidak halal. Boleh beredar, tapi harus ada keterangan. Nah, bagaimana kalau tidak ada keterangannya? Maka akan ada tindakan dari pemerintah sesuai dengan ketentuan, karena kewajiban dari undang-undang bahwa apa yang diedarkan, masuk dan diperdagangkan itu harus bersertifikat halal. Ini berlaku kepada siapa saja, semuanya. Mau itu pelaku usaha mikro kecil, mau tukang kerupuk. Kenapa kerupuk harus sertifikat halal? Tidak tahu dari Penami? Kerupuk bahannya dari apa? Ada tepung. Kenapa tepungnya harus bersertifikat halal? Kan dari gandum, Bu. Ya, karena ada tambahan. Di dalam tepung itu ada namanya sistein. Sistein bisa berasal dari mana? Bisa dari hewani, dari babi, bisa. Bisa dari rambut manusia, bisa. Sementara apa? Seluruh bagian tubuh manusia hukumnya haram. Itu kenapa tepung terigu harus bersertifikat halal. Karena di situ ada bahan-bahan tambahan, ada vitamin, ada bahan untuk biar dia tidak menggumpal. Nah, itu ada kemungkinan dari hewan. Makanya dia harus bersertifikat halal. Minyaknya dia buat menggoreng, tepung akrupnya udah jadi nih. Nah, itu juga harus bersertifikat halal. Kenapa tukang pisang goreng harus bersertifikat halal? Pisangnya positif fish, tepungnya harus bersertifikat halal. Minyaknya, gulanya, oh minyaknya pakai curah, wah itu lebih gawat lagi. Kita nggak tahu itu dari restoran yang mana. Curah itu kan bisa kumpulan-kumpulan, kemudian diolah lagi menjadi minyak yang jernih. Nah itu kita nggak tahu itu dari mana. Nggak tahunya dia bekas untuk goreng yang babi atau bekas goreng apa tuh? Kodok ya, nah, bisa seperti itu, katak. Nah itu juga tidak boleh, makanya harus bersertifikat halal. Next, nah ini kewajiban bersertifikat halal Bapak dan Ibu. Ada barang, ada jasa. Mana yang barang? Barang itu makanan, minuman, obat, kosmetik, produk biologi, produk kimia, produk rekayasa genetik. Barang gunaan, barang yang kita pakai, baju yang kita pakai, hijab yang kita pakai, sepatu yang kita pakai, rok yang kita pakai. Kalau dia berasal dari hewani, maka wajib bersertifikat halal.
Tapi kalau tidak berasal dari hewani maka tidak perlu sertifikat halal. Gimana kita tahunya? Dari komposisinya. Misalnya batik yang kita pakai, kita pikir batik yang kita pakai halal ya, misalnya. Tapi dia kan ada malamnya. Nah malamnya dari mana? Bisa dari hewani. Nah hewaninya seperti apa? Oh hewaninya ternyata halal, tapi disembelih tidak sesuai syariat Islam. Nah itu jadi nggak semudah itu. Hewannya halal tapi harus disembelih secara syariat Islam. Kalau tidak disembelih secara tidak sesuai syariat Islam maka harus disamak. Nah, itu ada ketentuan di dalam fatwa. Nah itu Bapak dan Ibu. Jadi sepatu yang kita pakai, nah nanti pasti lihat sepatu saya dari kulit atau enggak. Oh ternyata sepatu saya enggak tuh enggak dari kulit. Jangan lupa lidahnya sepatu. Kalau makin lembut itu kemungkinan dari babi. Itu biasanya sepatu-sepatu mahal. Nanti ibu-ibu, bapak-bapak langsung lihat nih, sepatu saya empuk nggak ya lidahnya? Nah, ibu jangan-jangan nanti sampai rumah saya lihat, pasti lihat ini sepatu saya empuk nggak ya? Nah itu ya, itu barang gunaan. Jadi hanya yang mengandung unsur hewani. Kalau misalnya kursi wajib nggak? Kalau dia bukan dari hewani tidak wajib untuk sertifikasi. Ya. Kemudian jasa ada jasa penyembelihan, jasa pengolahan, jasa penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan dan penyajian. Itu juga harus bersertifikat halal. Nah jasa-jasa itu berdasarkan tahapannya. Tahapan pertama apa? Makanan, minuman, hasil sembelihan dan jasa sembelihan. Berarti kalau untuk distribusi makanan dia harus bersertifikat halal per 17 Oktober 2024. Jasanya ngangkut hasil sembelihan, ngangkut daging, ngangkut terkait minuman. Nah itu juga harus bersertifikat halal. Makanya sekarang kita lagi BPJPH sedang menyusun namanya standar logistik halal. Itu terdiri dari jasa penyimpanan, pengemasan dan penyimpanan, pengemasan dan pendistribusian. Kebayang nggak sih ibu-ibu nih biasanya suka GoFood kan ya? Kalau mungkin di sini nggak terlalu ini bapak dan ibu nggak terlalu kami yang di Jakarta atau yang di Bali atau yang di mana. Kita kan nggak tahu kan GoFoodnya habis ngangkat pesanan babi. Ya GoFood kan pakai motor ya. Terus habis itu dia nggak dicuci nggak apa terus ngangkut lagi makanan kita terkontaminasi nggak? Terkontaminasi. Kan terkontaminasi dari babi itu. Karena babi walaupun sekian tahun itu masih tetap ada, kecuali disucikan. Disucikan dengan 7 kali dan 1 kalinya dengan tanah. Nah itu kenapa itu harus bersertifikat halal? Karena kita nggak tahu nih ternyata. Atau mungkin kita beli, mungkin ibu-ibu suka belanja ke supermarket ya, di supermarket yang besar. Ada nggak dia jualan babi? Ada kan? Iya, dia memang terpisah. Memang kalau di Indonesia belum ada pengaturan jalurnya. Harusnya sih ada jalur sendiri, kasirnya juga sendiri. Karena kasirnya kan habis melayani yang mengandung babi terus melayani kita. Nempel nggak di barang kita? Ada kemungkinan kontaminasi. Ya, next. Nah ini Bapak dan Ibu, ini tahapan pertama ya, 17 Oktober 2019 sampai 17 Oktober 2024. Itu untuk makanan, minuman, kemudian bahan baku, bahan tambahan, bahan penolong yang terkait dengan makanan, minuman, dan hasil sembelihan. Hasil sembelihan seperti apa? Misalnya sosis, kemudian nugget, olahan-olahan yang lainnya, nah itu masuk ke dalam hasil sembelihan. Itu wajib atau daging yang kita konsumsi, ayam yang kita konsumsi. Nah mungkin nanti kita bisa tahu di sini sudah ada RPH atau RPU yang sudah bersertifikat halal kan? Belum. Itu PR-nya Bapak dan Ibu dari pemerintah daerah juga PR-nya nih terkait dengan jasa penyembelihan. Next. Nah ini Bapak dan Ibu stakeholder yang berperan. Ada BPJPH,
ada kementerian lembaga, ada komisi fatwa MUI, ada komite fatwa. Kalau dia dengan jalur self declare, maka yang melakukan verifikasi dan validasi adalah pendamping PPH. Pendamping PPH rumahnya di mana? Di LP3H. Nah, ada satu lagi dengan skema reguler, itu yang berbayar. Siapa yang melakukannya adalah auditor halal. Auditor halal rumahnya di mana? Di lembaga pemeriksa halal atau LPH. Nah, LPH di Indonesia saat ini ada berapa? Ada 77 LPH, baik pratama maupun utama. Next ya Bapak dan Ibu. Ya, ini LPH. Jadi LPH lembaga yang melakukan kegiatan pemeriksaan dan atau pengujian. Kalau dulu Bapak dan Ibu hanya mengenal LPPOM MUI, ya dulu ya. Nah sekarang ada 77, 77, baik yang pertama maupun utama. Nah nanti kita lihat datanya. Next Mas. Nah ini ada 77 LPH yang sudah diakreditasi oleh BPJPH. Nah ini jumlah auditornya ada 1351. Nah 55 adalah LPH pemerintah dan 22 LPH masyarakat. Kalau misalnya IAIN akan mendirikan LPH, maka dia masuk ke dalam LPH pemerintah. Tapi kalau misalnya Bapak dan Ibu mungkin ada yayasan keagamaan Islam yang mau mendirikan LPH, itu namanya LPH masyarakat. Nah dari 77 ini ada 8 LPH utama dan ada 69 LPH pratama. Nah kalau LPH pratama bagaimana? LPH pratama hanya melakukan pemeriksaan dan atau pengujian di wilayah provinsinya, domisilinya. Kalau misalnya IAIN Kudus ini nanti menjadi LPH, maka wilayahnya adalah Jawa Tengah. Nah bagaimana dengan LPH utama? LPH utama itu punya wilayah untuk nasional dan internasional. Jadi bisa mengaudit ke luar negeri, bisa mengaudit ke seluruh Indonesia, itu utama. Tapi untuk menuju utama harus melalui pratama dulu, gak ujuk-ujuk langsung ke utama, karena persyaratannya lebih ketat untuk yang ke utama. Ya, next. Nah ini terkait sertifikasi halal, ya lanjut saja. Nah ini Bapak dan Ibu tadi sudah saya sampaikan. Ada 2 jalur ya, jalur reguler dan jalur self declare. Kalau jalur yang reguler itu melalui pemeriksaan oleh LPH. Nah, waktunya sebanyak 12 hari. Kemudian pelaku usahanya skalanya bisa mikro, bisa kecil, menengah, dan besar. Kalau self declare hanya untuk mikro kecil yang produknya sederhana. Produknya rumahan. Kalau sudah menggunakan mesin maka masuk ke dalam reguler. Kalau warung soto Kudus masuk reguler atau self declare? Reguler. Gak bisa dia masuk self declare. Karena apa? Titik kritisnya tinggi. Ayam kan, ada ayam, ada kerbau, ya. Jadi dia harus masuk ke yang reguler yang dilakukan oleh LPH pemeriksaannya. Nah, untuk penetapan fatwanya, kalau self declare oleh Komite Fatwa Proses Produk Halal, kalau reguler oleh Komisi Fatwa MUI. Nah, MUI-nya tidak harus di Jakarta semua, bukan MUI pusat, MUI di masing-masing provinsi. Kalau di Aceh, MPU ya, Majelis Perwakilan ya, kalau nggak salah. Singkatannya lupa saya, MPU aja. Ya next. Nah ini Bapak dan Ibu. Jadi sertifikasi halal itu ada 2, reguler dan self declare. Kalau yang reguler itu berbayar, yang self declare gratis. Karena itu dari fasilitasi oleh BPJPH. Nah gimana sekarang sudah habis? Apakah kami tidak bisa lagi? Masih bisa dengan fasilitasi dari pemerintah daerah, dengan fasilitasi dari bank-bank, kemudian bisa dari APBD juga bisa, atau perusahaan CSR
CSR-nya dari perusahaan. Nah itu harus pintar-pintar nih pemerintah daerah dan LP3H-nya untuk mencari fasilitasinya. Kan berapa? 230.000 ya. Kalau untuk 230.000, saya rasa untuk perusahaan tidak terlalu berat. Kalau satu perusahaan 50 saja untuk memfasilitasi membantu UMK. Paling cuma berapa? 50 kali 230, 10 juta lebih ya. Nggak sampai 10 juta. Nggak sampai 10 juta ya. Sampai sedikit ya, 10 juta lebih sedikit ya. 230 kali 5, 10 lebih. Ya kan? Nah itu bisa dari BI, bisa melalui BI, melalui BSI juga bisa. Nah itu yang harus ada mengajukan fasilitasi dan kerjasama dengan masing-masing. Kemudian untuk reguler berbayar, bisa mandiri kita sendiri sebagai PU membayar sesuai dengan tarif yang berlaku. Bisa juga dengan fasilitasi. Nah ini sudah ada dari Kementerian Dalam Negeri terkait dengan fasilitasi sertifikasi halal melalui APBD. Nah, jadi sebetulnya sudah ada edaran dari Kementerian Dalam Negeri untuk membantu fasilitasi pelaku usaha UMK terkait dengan pembiayaan dari sertifikasi halal. Ya, nah ini Bapak dan Ibu, ternyata jumlah LP3H ada berapa? 256. Termasuk banyak ya. Jumlah P3H-nya ada 100.000 lebih. Saat ini per hari ini mungkin lebih lagi. Nah ini adalah beberapa produk yang sudah disertifikasi halal dari 2019 sampai 2024. Ya, next. Nah ini Bapak dan Ibu, melalui ini ya, melalui si halal ya, nggak boleh melalui sistem yang lain. Jadi harus melalui, mungkin pendamping kan sudah belajar ya bagaimana masuk ke sini ya. Yang beratnya pendamping harus bantuin PU bikin akun dulu, bikin apa? Persyaratan yang utama NIB. Nah NIB-nya juga ada PU yang nggak bisa bikin NIB. Nah, seharusnya kan pendamping hanya mendampingi saja ya, melakukan verifikasi. Tapi tugasnya ya itu. Jadi membuat akunnya dulu, bantuin bikin akun, bantuin bikin NIB. Ya, next. Nah ini untuk yang reguler Bapak dan Ibu. Nah ini untuk yang reguler, next. Ini jadi nanti kalau misalnya Bapak dan Ibu di sini ada PU yang nggak bisa masuk ke self-declare, berarti masuknya reguler ya. Itu dokumennya data pelaku usaha, kemudian nama dan jenis produknya, kemudian pengolahan produknya juga digambarkan, dan dokumen SJPH. Sudah tahu ya SJPH, Sistem Jaminan Produk Halal. Ada 5 kriteria. Yang pertama adalah komitmen dan tanggung jawab, yang kedua adalah bahan, yang ketiga adalah PPH atau proses produk halal, yang keempat adalah produk, yang kelima adalah pemantauan dan evaluasi. Komitmen dan tanggung jawab, harus punya komitmen dari diri kita sebagai pelaku usaha bahwa kita akan menggunakan bahan yang bersertifikat halal atau bahan yang masuk ke dalam kategori yang dikecualikan. Contohnya apa? Telur perlu sertifikasi halal enggak? Enggak, karena dia bahan hewani, nggak ada pengolahan, kecuali telur asin. Kalau telur asin harus bersertifikat halal ya. Sayur tanpa pengolahan, tanpa tambahan apa-apa, berarti masuk ke dalam bahan yang dikecualikan atau positive list. Atau apalagi buah yang tanpa pengolahan masuk ke dalam positive list. Kalau terasi gimana ya? Harus bersertifikat halal. Garam harus bersertifikat halal, kecuali garam krosok ya. Nah, es batu sekarang masih dipilih ya. Kalau dia dilihat dulu sumbernya dari mana. Kalau sumbernya dari PDAM ya dia harus PDAM-nya harus bersertifikat halal. Kenapa PDAM harus bersertifikat
sertifikat halal? Karena ada karbonnya. Ada kemungkinan karbonnya itu berasal dari hewan nih, makanya dia harus bersertifikat halal. Nah kemudian nanti akan diperiksa dokumennya dan ditetapkan LPH-nya. Pelaku usaha silahkan memilih LPH-nya. BPJPH enggak, kamu harus pilih yang LPH A, LPH B enggak. Tapi silahkan pelaku usaha memilih dari 77 itu. Kalau 70 ternyata misalnya yang dekat dengan sini mana? Saat ini IAIN belum ya, berarti yang dekat adalah Semarang, Wali Songo. Nah itu bisa dipilih. Kenapa memilih yang dekat? Agar transportasi dan akomodasi auditornya tidak terlalu mahal. Karena kalau milih yang jauh, pilih yang dari Jakarta akan mahal nanti. Jadi memberatkan si pelaku usaha. Mati mas. Ya. Kemudian setelah Nah, bagi teman-teman yang mau order kaos keren, silakan bisa di marketplace Shopee, Tokopedia, Bukalapak maupun Lazada. Caranya tinggal ketik saja Muhammad Ervando ya. Nah, teman-teman tinggal pilih untuk kaos-kaos kerennya. Kemudian yang cocok langsung saja di order untuk kaos-kaos kerennya ya. Bisa di order satuan, lusinan ataupun borongan, silahkan bebas. Nah, berikut ini saya kasih rangkumannya ya. Nah, teman-teman ketik saja di Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada, ketik Muhammad Ervando. Nah, kemudian juga tersedia kaos lengan panjang dengan desain-desain keren. Tinggal teman-teman pilih di marketplace Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada. Cuman untuk kaos lengan panjang ketiknya Vando Official Shop ya. Spesial untuk kaos lengan panjang, bisa untuk pria maupun wanita. Nah, untuk wanita yang berjilbab sangat cocok ya, karena pakai lengan panjang tersedia juga, dan tentunya dengan desain-desain kaos yang keren, kekinian. Nah, silakan teman-teman bisa ketik di Shopee, Tokopedia, Bukalapak maupun Lazada, ketik saja Vando Official Shop.